Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya.
persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, karena Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang,
Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, bagiku selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. haleluya, di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kami sedang berdoa kepadamu, supaya Tuhan akan menolong kami, menyempurnakan hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi indah di hadirat-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami dari hari ke hari, biar Tuhan akan menolong kami. Satu sarana yang luar biasa Engkau pakai dalam membentuk manusia adalah firman-Mu. Karena itu kami menyediakan diri untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan kemudian melaksanakannya supaya dari waktu ke waktu kami semakin disempurnakan, dan hidup kami makin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah saat yang teduh ini, Roh Kudus bawa kami ke dalam seluruh kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Berdayakan hamba-Mu yang serba lemah ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa sempurna, supaya hamba-Mu dimampukan, dan supaya firman ini dapat menjadi jelas dan jernih kepada kami sekalian. Kami mohon Tuhan memberkati saat yang teduh ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Kami serahkan ini untuk kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Semua yang menyambut firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahannya kita dapat menyembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bu Kris yang memberikan kesempatan untuk saya menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah di sini. Saya selalu menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Pertanyaan dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah diungkapkan dalam bahasa Inggris, is it you? Gitu. Jadi ini adalah pertanyaan, inikah saudara gitu, dan ini bersifat personal, masing-masing pribadi. Apa yang saya maksudkan dengan pertanyaan ini? Begini saudara, saya kira orang Kristen itu semakin hidup, semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, maka jelas dia ada 1001 alasan untuk mengagumi Tuhan. Karena Tuhan itu memang luar biasa, luar biasa hebat, sehingga kita bisa mengagumi Tuhan dengan luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan, apakah Tuhan itu kagum dengan kita? Apakah Tuhan juga membanggakan kita di hadapan orang? Mungkin itu perlu menjadi pertanyaan kita, sebab ada satu kisah di mana Tuhan sedang membanggakan seorang, dan orang ini mempunyai satu ciri tertentu dalam kehidupannya. Jangan-jangan kita bisa berkaca dari kisah yang akan kita pelajari ini, supaya kalau boleh juga Tuhan tidak hanya kagum atau membanggakan orang ini, tetapi Tuhan juga bangga kalau lihat kita. Lihat ini anakku ini, aku bangga sekali dengan dia. Biasanya kalau itu terjadi, maka itu berarti kita berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, ya saudara. Nah, kalau diklik berikutnya, jadi ini saya akan mengajak kita untuk berbicara tentang the heavens idol. Ada banyak idola-idola di dunia ini, ya, ada American Idol, ada Indonesian Idol, Australian Idol, Singaporean Idol, ya. Tapi ini the heavens idol yang dikagumi oleh Tuhan, yang membuat Tuhan menjadi kagum atau heran. Nah, itu ada dalam satu kisah yang ditulis oleh Matius di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya menyediakan teks firman Tuhan buat kita sekalian sehingga saudara dapat menyimaknya juga di dalam layar. Begini firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, di Kapernaum, kota besar itu, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, kepada perwira itu, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, kisah cerita ini bisa mendatangkan berbagai macam kesan bagi orang-orang yang seandainya kita berada dalam peristiwa itu, saya kira. Yang pertama, kita senang karena ada seorang hamba yang sakit, sangat menderita, kata firman Tuhan, disembuhkan secara ajaib. Yang kedua, kaget. Kaget Tuhan tadi mengatakan, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Moga-moga kita dikejutkan oleh pernyataan Tuhan ini. Kalau ini diucapkan pada kita zaman sekarang, kalau pada waktu zaman itu kan adalah umat Tuhan dalam perjanjian itu adalah masih orang Israel. Tuhan seperti mengatakan begini, pada akhir nanti akan ada orang dari barat, dari timur, dari Eropa, dari mana-mana yang bukan orang umat Allah akan ada di dalam kerajaan surga bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi orang-orang Yahudi, gitu, orang umat Allah akan masuk ke neraka gitu. Nah itu kalau diucapkan Tuhan Yesus pada zaman kita sekarang kan kira-kira begini. Mohon maaf, mungkin saya kontekkan dengan zaman kita. Nanti akan ada orang yang KTP-nya itu bukan Kristen, tapi dia akan sama-sama dengan Bapakku di surga. Sementara orang KTP-nya Kristen akan masuk ke neraka. Pernyataan ini keras sekali menurut saya. Keras sekali dan perlu kita akan pelajari. Mengapa begitu? Karena ada seorang yang mengagumkan Tuhan Yesus. Seorang yang Tuhan membanggakan, Tuhan Yesus membanggakan. Siapa itu? Perwira. Nah kadang-kadang waktu kita membaca begini tanpa kita memperhatikan konteks kebudayaan pada waktu itu, lalu kita pikir, ini kan orang Israel juga. Bukan, ini bukan orang Israel, ini orang Roma. Jadi Israel pada waktu itu dengan negara-negara lain Roma sedang meluaskan pengaruhnya sehingga ada negara-negara ditaklukkan, dan negara-negara ditaklukkan itu seperti dahulu misalnya Indonesia berada di bawah Belanda gitu, maka ada jenderal Daendels gitu. Nah, ini orang-orang itu gitu. Ini adalah orang Roma. Orang Roma pada abad pertama tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang di Roma ada Vatikan, ada apa. Dulu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka penyembah berhala. Jadi ini perwira dari sana sedang bertugas di tanah Palestina. Paham ya saudara ya sekarang? Ini bukan orang Yahudi. Tetapi orang ini rupanya memiliki satu modal, satu pemilikan dalam hidupnya, yaitu iman yang sejati. Yang Tuhan Yesus kagum dengan imannya dia. Dan sehingga Tuhan mengatakan, penyembah berhala ini, dia nanti akan ada di surga. Sementara orang Kristen ini akan ada di neraka. Ini patut kita pelajari supaya kita juga bercermin. Jangan sampai kita merasa oke-oke saja, KTP ku sudah Kristen kok gitu. Ngomong-ngomong, saya berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Dan oleh karena satu sebab tertentu, kakak saya nomor 2 itu sampai meninggal dunia, KTP-nya bukan Kristen. Karena tiap kali diurus, maka pejabat setempat bilang, enggak apa-apa, kita sudah tahu kalau kamu Kristen, enggak usah diubah gitu. Jadi sampai meninggal dunia KTP-nya. Ya, jadi kalau dia misalnya ke surga bawa KTP, saya enggak tahu apa dia diterima atau enggak, karena bukan Kristen. Tapi dengan ayat ini saya kira dia bisa diterima.
asalkan dia punya ciri seperti perwira ini. Iman yang sungguh menjadikan Tuhan Yesus melek matanya. Iman sebesar ini kok justru saya jumpai pada orang asing dan bukan kepada umatku. Sedangkan umatku gak ada yang punya iman sebesar ini. Ini yang perlu kita kagumi. Jadi unsur itu yang perlu kita pelajari pada pagi hari. Nah, saya nanti akan mengajak saudara-saudara mengenai iman. Ini iman yang seperti apa sih? Yang Tuhan Yesus kagumi pada orang ini, yang Tuhan Yesus banggakan orang ini karena mempunyai iman sejenis itu. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara, dari membaca cerita ini, maka kita akan mendapatkan bahwa kalau orang mempunyai iman yang sejati, maka dia akan punya ciri. Nah, tolong ini jangan dibalik ya saudara. Kalau kita punya iman yang sejati, maka dia akan punya ciri-ciri apa gitu. Ini adalah akibat dari orang yang punya iman yang sejati. Jangan dipikir ini syarat untuk orang mendapatkan iman yang sejati. Kalau saudara dan saya mempunyai iman yang sejati, maka akhirnya kita secara otomatis kalau boleh akan mempunyai ciri-ciri hidup seperti ini. Ciri-ciri sikap, ciri-ciri karakter seperti ini. Saya menemukan dua di dalam kisah cerita ini. Ciri dari orang yang punya iman sejati itu akibatnya akan punya sifat apa dalam hidupnya. Yang pertama adalah saya temukan orang itu adalah orang yang rendah hati. Kalau kita memang punya iman yang sejati, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Di mana kerendahan hati perwira ini kita temukan di sini, saudara. Kata perwira ini diterjemahkan dari bahasa di mana Matius menulisnya pada zaman itu, pakai bahasa internasional pada zaman itu seperti bahasa Inggris zaman sekarang, ya. Itu bahasa Yunani, itu ekaton tarkos. Ekaton tarkos. Nah, ekaton tarkos itu apa? Kalau kita selidiki, maka kita mendapat tahu bahwa ekaton tarkos itu adalah perwira, ya. Kalau enggak perwira rendah paling tinggi, dia juga perwira menengah. Nah, kalau kita ngerti kepangkatan dalam militer, ya. Kalau kita mengerti kepangkatan dalam militer, saudara, mungkin belum sampai ke ayatnya sebelum saya membaca, silahkan nanti saja. Ya, orang itu kalau jadi pada zaman itu, maka dia itu kira-kira tingkatnya seperti itu. Perwira rendah paling tinggi itu berarti kalau di Indonesia itu adalah kapten atau perwira menengah. Perwira menengah itu berarti kalau enggak mayor, letnan kolonel atau kolonel. Sedang perwira tinggi adalah jenderal-jenderal itu. Jadi orang ini kemungkinan pangkatnya setingkat mayor atau kapten atau letnan kolonel. Kira-kira begitu. Kalau enggak sampai kolonel. Nah, dulu pada zaman Orde Baru, ya, bukan zaman Perjanjian Baru, yang zaman Orde Baru. Itu biasanya orang-orang yang berpangkat letnan kolonel itu menjadi wali kota atau menjadi bupati, komandan kodim. Wah, yang suka militer itu pasti tahu semua ini, ya. Jadi itulah orang-orang. Jadi kalau begitu wali kota itu pada zaman itu, ya, atau komandan kodim itu, ini adalah orang itu. Nah, ini orang Roma datang ke tanah Palestina, lalu dia pangkatnya sebesar itu, lalu ternyata apa tadi? Orang yang kerja di rumahnya sakit. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam teks kita, ya, Yesus mengatakan ketika masuk, lalu Yesus mengatakan, "Aku akan datang ke rumahmu untuk aku datang menyembuhkannya." Maka jawab perwira itu mengatakan apa? "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saya garis bawahi, aku tidak layak. Loh, kalau bandingannya antara perwira ini dengan Yesus pada waktu itu, ini adalah seperti bupati atau komandan kodim. Lalu Yesus itu kalau kita baca dalam Alkitab, bukankah Yesus sendiri mengaku bahwa burung di udara punya sarang, serigala punya liang, maksudnya punya rumah, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tempat untuk meletakkan kepala itu apa? Bantal. Jadi Tuhan Yesus bantal saja nggak punya gitu.
Orang Jawa Timur lebih kasar lagi, bantalnya nggak gablek gitu ya. Bantal aja nggak punya. Jadi jangan ngomong yang lain-lain. Jadi propertinya Tuhan Yesus itu bantal aja nggak ada. Nah kalau sudah melihat dua tokoh seperti begini, siapa yang tidak layak untuk menghadiri rumahnya siapa gitu? Ngerti saudara ya? Mestinya yang ngomong nggak layak justru Yesus gitu. Tapi orang ini dasar orang rendah hati. Dia ngomong, aku nggak layak menerima engkau dalam rumahku. Orang rendah hati membuat ungkapan-ungkapan yang tulus, yang menunjukkan kerendahan hatinya. Yang lebih lagi kalau kita melihat kata-kata dia tentang hambanya yang sedang sakit ini yang ditulis oleh Lukas, saudara. Kalau yang ditulis oleh Lukas itu dikatakan begini ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Ini cerita yang sama ya. Apa saudara? Yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Coba ditahan nanti. Sangat dihargainya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Dan kalau Alkitab ngomong apa, pasti benar. Lalu Lukas ini menulis deskripsi, gambaran tentang perwira ini. Katanya si perwira ini yang pangkatnya itu kira-kira letnan kolonel tadi, ternyata kepada hambanya itu dia sangat menghargainya. Nah Lukas itu dokter. Kalau dia nulis, kemungkinan tulisannya pasti dipikir dulu. Jadi tulisan ini jujur, melalui hasil pemikiran dari semua bahan yang ada, lalu Lukas menuliskannya. Kalau itu tidak benar, Lukas gak akan mengatakan. Mungkin Lukas akan mengatakan, seorang hamba yang sedikit dihargai. Gitu. Bisa saja, seorang hamba yang dihargai. Tapi Lukas dengan sengaja mengatakan, seorang hamba yang sangat dihargainya. Lagi pula, Lukas pada waktu itu sedang menulis firman Tuhan. Kalau seandainya si perwira ini tidak betul-betul sangat menghargai hamba itu, Roh Kudus mereka kata, Lukas, jangan tulis sangat menghargai, karena ini bukan kebenaran. Tapi Roh Kudus kata, iya Lukas, tulis itu. Berarti ini benar. Bahwa hati orang itu sudah dicek oleh Roh Kudus, bahwa perwira ini sangat menghormati hambanya. Saya tidak heran kalau saya mendengar kabar pembantu-pembantu ngomong di depan saya sangat menghormati tuannya. Tapi saya juga akan menjadi heran kalau ada seorang tuan yang kepada saya dengan ketulusan, dengan kejujuran yang saya dapat kenal, dia mengatakan saya sangat menghormati hamba saya. Saya ingin mendengarkan seorang bos mengatakan saya sangat menghormati pegawai saya yang paling rendah itu. Dan itu diwujudkan dalam tindakannya setiap hari. Saya ingin seorang direktur perusahaan akan mengatakan, saya ingin seorang tuan atau nyonya rumah akan mengatakan itu. Dan terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kerendahan hati yang sejati. Kalau orang bawahan suruh menghormati atasan itu sudah biasa di dunia ini. Dan itu yang dilakukan oleh perwira ini. Dia sangat menghormati pembantu rumah tangganya. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada orang-orang Filipi itu saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Dan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 dia mengatakan ciri dari orang yang rendah hati itu apa? Selalu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu saja cirinya. Filipi 2 ayat 3 ya. Orang yang rendah hati itu cirinya satu, yaitu dia menganggap semua orang lain itu lebih utama daripada, bukan lebih pintar, lebih membuat dia minder, bukan, tapi lebih utama. Artinya soal mengutamakan orang. Wujudnya apa biasanya? Saya bersyukur pada Tuhan, saya dibesarkan dalam kehidupan rohani saya di bawah asuhan hamba-hamba Tuhan yang kesimpulan saya mereka rendah hati. Nomor 1. Gembala saya pada waktu saya remaja, orang itu terkenal rendah hati, minta ampun dan sabar. Apa wujudnya? Dia itu selalu menyapa kalau ada ketemu dengan orang yang dikenalnya, seluruh jemaatnya dikenalnya, termasuk anak-anak sekolah minggu disapa. Dan saya nggak pernah disapa langsung nama saya. Selalu Mas Gedut, selalu selamat pagi. Saudara, ada orang-orang di jemaat kami yang mengatakan, ayo
Ayo lomba, siapa yang bisa mendahului memberi hormat kepada gembala ini. Karena dalam prakteknya, gembala ini selalu lebih dahulu memberi hormat kepada kami daripada kami. Padahal orang ini orang yang menurut saya juga luar biasa. Pada waktu belum ada hamba-hamba Tuhan cukup banyak pergi keluar negeri pada tahun 80-an. Beliau sudah pergi ke Amsterdam, ke Hong Kong, ke macam-macam. Tapi orangnya rendah hati, minta ampun. Sehingga tiap kali ketemu dengan siapapun yang dia kenal, dia selalu lebih dulu menyapa. Dan bahkan mungkin yang kenal selalu sambil menunduk. Orangnya rendah hati, minta ampun. Saya juga punya rektor yang dulu rendah hatinya minta ampun. Nah, itu orang itu juga sudah terpakai oleh Tuhan kemana-mana di luar negeri. Tapi misalnya contohnya kalau dia sedang masuki ruangan ini lalu banyak orang sedang masuki ruangan. Terus kemudian dia pas berpapasan dengan siapapun yang membuat dia nggak bisa masuk. Kalau dia lebih masuk lebih dahulu maka dia akan katakan silakan dulu. Selalu mengutamakan yang lain. Sikap-sikapnya dua orang ini membuat saya sungguh-sungguh melihat Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Orang yang punya iman yang sejati selalu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Kok sepi? Sepi sekali pagi ini. Amin. Ini bukan syarat untuk jadi iman yang sejati. Kalau kita punya iman sejati, tandanya adalah kita menjadi orang yang rendah hati. Siapapun orang lain akan dianggap lebih utama. Yang biasa saya keluarkan dari mulut saya itu, oh dia belum tahu siapa saya. Itu pasti saya sangat rendah hati ya saudara ya. Enggak sama sekali. Kalau dia ngomong, dia belum tahu siapa saya, ini berarti menganggap dia lebih rendah daripada kita. Kata-kata itu tiap kali ada keluar dari mulut kita atau masih ada dalam pikiran kita, berarti kita menganggap orang itu rendah. Moga-moga Tuhan tolong kita sehingga kita akan selalu menganggap semua yang lain lebih utama. Amin. Yang kedua, cirinya kalau orang punya iman yang sejati, klik. Mari diklik. Iya, kalau dia punya iman yang sejati, klik. Dia akan menjadi orang yang peduli atau penuh dengan belas kasihan. Peduli atau penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 6 tadi mengatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan apa saudara? Ia sangat menderita. Saya duga dia ngomongnya gitu. Gak mungkin, ya sangat menderita gitu. Gak mungkin, kayaknya gitu. Kenapa? Coba nanti kita akan lihat satu perbandingan mengenai kepeduliannya dia. Lukas menunjukkan dengan cara lain tentang kepeduliannya orang ini, ya, tentang belas kasihannya orang ini. Dalam cerita ini, Lukas 7 ayat 3 mulai, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, rupanya ceritanya sedikit lain. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, tua-tua Yahudi itu, dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Kata tua-tua itu, tua-tua Yahudi kan orang-orang sangat dihormati. Ngomong kepada Yesus begini, iya si perwira itulah yang engkau tolong Yesus. Sebab apa? Sebab ia mengasihi bangsa kita. Bangsa Yahudi, ini orang Roma ini sangat mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan langgar kami, gitu. Rumah ibadat kami. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang tua-tua itu. Oh, ini orang sangat peduli, ini belas kasihan. Sehingga dia kan menyembah kepada macam-macam berhala. Tapi pada waktu kami mau membangun rumah ibadat kami, sinagog kami, ternyata dia yang membangunkan. Yang saya pelajari dalam kehidupan saudara, orang yang punya kepedulian atau belas kasihan yang sejati itu tidak pandang bulu, tidak pandang iman. Belas kasihan itu lintas iman. Nggak ada orang belas kasihan yang sejati. Aduh aku kasihan, awakmu agamanya apa gitu ya. Itu bukan belas kasihan. Belas kasihan itu lintas iman. Kalau kita nyumbangnya kepada orang yang perlu belas kasihan ini masih mensyaratkan iman, kayaknya itu bukan iman yang bukan belas kasihan yang sejati. Belas kasihan sejati
adalah belas kasihan yang melampaui golongan iman. Sehingga akhirnya tiap kali kita merasa terketuk untuk membantu orang tanpa memedulikan dia imannya apa, aku mau membantu karena rasa belas kasihan. Dan perwira ini bukan agama Yahudi, tapi waktu orang-orang Yahudi membangun rumah ibadat, dia rasa, wah kasihan ya, dia berkesulitan, saya punya dana, saya bantu. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, punya belas kasihan. Melihat orang yang memerlukan, jatuh belas kasihan, dan memberi tanpa memandang bulu. Moga-moga kita akan menjadi orang-orang yang dicirikan dengan kehidupan yang dipenuhi dengan rendah hati dan penuh dengan belas kasihan. Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan yang ingin kita ketahui tadi. Jadi Pak, artinya beriman yang sejati itu, kalau begitu apa orang beriman yang sejati? Kalau saya temukan dari percakapan antara Yesus dengan perwira ini, maka ada dua ciri. Ya, ciri yang pertama dari orang yang punya iman yang sejati adalah dia 100% percaya kepada firman. Dia 100% percaya kepada firman. Dia tadi katakan, Tuhan Yesus mengatakan, oke, saya mau pergi ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu itu. Tapi kemudian perwira ini mengatakan apa, saudara? Perwira mengatakan, Gak usah pergi ke rumah saya. Saya ini prajurit. Saya ini militer. Saya punya atasan, punya bawahan. Dalam kemiliteran kami, kalau atasan saya ngomong pergi gitu, maka kami bawahannya gak pernah akan menjawab apa yang lain kecuali apa, saudara? Jawaban dari bawahan kalau diperintah oleh atasannya di militer, pergi gitu. Jawabannya apa? Wah, saudara tahu militer ya. Siap komandan gitu. Siap komandan gitu. Atau saya sebagai kapten atau sebagai letnan kolonel, saya memerintah letnan 2 atau letnan 1, apalagi prajurit 1 gitu. Datang. Gak ada yang mengatakan sebentar ya Tuhan, gak ada. Apa jawabannya? Siap komandan. Siap komandan. Jadi satu kata saja di dalam kemiliteran itu nilainya begitu tinggi. Lalu dia katakan, kerjakanlah ini. Loh Pak, kok 2 kata Pak? Gitu. Tuhan Yesus katakan 1 kata. Ya, dalam bahasa Indonesia 2 kata. Dalam bahasa Inggris juga 2 kata. Ya, do this atau do it gitu. Tapi dalam bahasa Yunani 1 kata itu. Ya. Kerjakan ini. Maka dia akan mengerjakan. Jadi Tuhan nggak perlu repot-repot. Tuhan nggak perlu susah-susah. Tuhan Yesus, Engkau adalah jenderalnya para jenderal. Semua kuasa dan penguasa itu ada di bawah Engkau. Tidak perlu Tuhan repot-repot. Tuhan katakan saja sepatah kata. Jadi yang diharapkan oleh si perwira ini, Tuhan akan mengatakan apa? Sembuh. 1 kata saja. Tuhan itu tidak seperti saya ngomong lama begini. Ya, Tuhan Yesus perlu ngomong 1 kata saja. Itu kuasanya luar biasa. Karena dia dipandang oleh si perwira ini dia adalah jenderalnya para jenderal. Jadi penyakit itu kuasanya ada di sini. Kalau Yesus katakan, pergi kau, penyakit akan pergi. Saudara-saudara menarik, nanti kalau saudara tiba di rumah, saya undang saudara untuk membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Di situ ada peristiwa-peristiwa, misalnya waktu itu angin tofan lagi mengaduk-aduk danau. Dan Yesus dengan murid-muridnya hampir tenggelam misalnya. Lalu kemudian Tuhan katakan 1 kata. Tuhan katakan apa? Diam! Maka katanya semua alam itu tunduk kepadanya. Karena apa? Karena dia penguasa alam semesta. Kuasanya luar, dia jenderalnya para jenderal. Lalu ada seorang yang dirasuk setan. Tuhan katakan, pergi 1 kata. Lihat nanti dalam teks itu ya. Ayat sebelumnya dan sesudahnya. Semuanya itu menggarisbawahi kebenaran ini. Yesus cuma cukup mengucapkan 1 kata. Lalu kita percaya, maka itu akan terjadi. Ketika saya merenungkan ini, saudara, saya sungguh-sungguh bertanya mengenai kehidupan saya. Tuhan, kalau saya baca firman, kalau saya dengar firman, apa sikap saya terhadap firman itu?
Apakah saya percaya 100% kepadamu? Atau saya mempertanyakan kebenaran firman? Apakah saya mempertanyakan kata-katamu? Tuhan, tolong saya supaya saya menjadi orang yang bisa seperti perwira ini. Mempunyai cara pandang kemiliteran. Sehingga Yesus ditempatkan di tempat penguasa yang paling tinggi. Sehingga siapapun itu, alam semesta, roh-roh jahat, sakit penyakit, semua kekuatan itu dianggap ada di bawahnya Yesus. Dan Yesus tinggal perintahkan dengan satu kata, semuanya beres. Saya harus menempatkan engkau di tempat yang itu. Dan saya percaya kepada firman-Mu 100%. Saya tidak tahu kalau hal seperti ini mudah didapatkan di antara orang-orang yang hidup di seluruh dunia ini. Dan ini didapatkan Tuhan di dalam diri perwira yang bukan umat Tuhan. Orang Roma penyembah berhala ternyata mempunyai iman. Percaya kepada firman Yesus 100%. Pagi hari ini, Yesus seperti memberi undangan kepada saudara-saudara. Kamu perlu apa dari saya? Kalau saudara bingung, saudara resah, kayaknya saudara perlu satu kata dari Yesus. Damai. Cukup satu kata. Kalau saudara sakit, cukup satu kata dari Yesus. Sembuh atau mungkin kuat. Tidak perlu sembuh, tapi kuat menghadapi sakit juga bisa menolong kita untuk hidup berkemenangan. Kalau saudara sedang berkekurangan, padahal saudara hidup benar. Dan saudara-saudara sepertinya sulit dalam ekonomi kehidupan, padahal hidup benar. Saudara mengaut, berkecukupan. Yesus bisa mengatakan berkecukupan. Kalau kita percaya penuh kepada satu kata dari Yesus, baru kita sampai kepada level orang yang bukan Kristen ini, yaitu si perwira dari Roma itu. Ada satu orang bernama Erwin Jones pernah mengatakan, doa memang sangat penting di pemandangan Tuhan. Namun 1 ons tindakan ketaatan lebih disukai oleh Tuhan daripada 1 ton doa tanpa disertai tindakan ketaatan. Berdoalah dan kemudian taati firman Tuhan. Maka itu akan berguna bagi kehidupan kita. Ciri yang pertama, dia percaya 100% kepada firman. Dia percaya 100% kepada firman. Dan ini sungguh-sungguh menjadi tempat bercermin bagi kita sekalian. Yang kedua, saudara, ciri dari orang yang punya iman yang sejati, maka dia akan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan, lalu dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Perwira ini tidak minta pertolongan pada dia, single fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sudah aku mau kepadamu saja. Aku percaya daripadamu, ini akan dapat dijawab. Dia lalu kemudian mempercayakan kesembuhan hambanya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan melihat imannya. Oke, saya merasa dihormati. Saya merasa senang kamu percaya 100% kepadaku dan mempercayakan persoalan ini padaku. Ya, saya akan membantu, saya akan mengurusi masalah ini dan dibereskan oleh Tuhan. Untuk menutup renungan ini, saya ingin sharing kepada saudara-saudara mengenai satu kisah yang diceritakan oleh seorang yang andai kata saya sebut namanya, tapi saya tidak mau sebut namanya pagi hari ini. Maka kemungkinan beberapa saudara kenal pada beliau. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa pada tahun-tahun 80-an, 90-an, mengadakan KKR di mana-mana. Dan pertobatannya memang luar biasa, sehingga beliau akhirnya dipakai Tuhan juga untuk menjadi hamba Tuhan pembicara KKR di luar negeri. Jadwalnya menjadi padat sekali pada waktu itu. Lalu kemudian satu kali beliau diundang untuk mengadakan KKR di Thailand, di Muang Thai di Thailand. Jadwalnya cukup padat, ya, diadakan KKR, dan akhirnya beliau melakukan KKR. Lalu kemudian ada 1 hari libur diberikan kepada beliau. Pas itu juga hari libur bagi banyak orang. Nah, kemudian akhirnya panitia mengajak beliau untuk jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana, Pak? Lalu akhirnya panitia juga menawar,
menanyakan, apa yang Bapak mau? Saya mau itu. Lihat di kebun binatang, terutama di bagian itu, gajah-gajah Thailand itu. Saya ingin nonton mereka karena saya dengar gajah-gajah Thailand luar biasa. Oke, lalu mereka pergi sampai melihat pertunjukan itu, lalu kemudian mereka melihat pertunjukan gajah. Moga-moga saudara kalau ke Thailand jangan lupakan ini, promosi sedikit ya. Menonton kepiawaian gajah-gajah Thailand itu luar biasa ya. Nah, nanti saudara akan tahu bagaimana mereka akan nendang bola masuk gol dari jauh, dari dekat dan sebagainya. Pintar-pintar sekali dilatih oleh pelatih-pelatihnya. Nah, lalu akhirnya diajak nonton itu, dan pada waktu mau pertunjukan akhirnya banyak sekali penontonnya, orang-orang dari dalam negeri Thailand dan luar negeri, turis-turis mancanegara banyak yang nonton. Lalu kemudian mulailah dilakukan pertunjukan kepiawaian, keahlian gajah-gajah Thailand. Mulai dari yang macam-macam permainan, macam-macam ya. Kemarin dulu saya dan Bu Esther pas baru ada konferensi penginjilan di sana, kami juga pergi ke tempat seperti itu dan kemudian kami masih di-refresh lagi. Ya, ada kalanya itu pada waktu itu si gajah-gajah itu diminta untuk melukis di kanvas gitu, melukis. Terus ada gajah kecil lagi ngelukis. Setelah ngelukis namanya kecil ya. Jadi kayak main-main gitu. Terus kemudian setelah itu dia seperti marah, lalu dia tinggalkan. Jadi orang semua lucu, ketawa gitu. Lalu kemudian akhirnya pawangnya itu minta supaya gajah kecil itu balik lagi. Dia selalu nggak mau, noleh gitu. Lalu akhirnya ibunya disuruh dan ibunya datang ke situ. Lalu ibunya mulai memperbaiki lukisan-lukisan itu. Dan ternyata waktu selesai dilukis oleh ibunya, itu jadi lukisan yang bagus sekali. Dijual juga pada saat itu dengan harga yang mahal. Mahal karena tim saya nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang sanggup membeli. Teman-teman dari Amerika juga nggak mau beli. Mahal. Mahal. Tapi bagus sebenarnya, mereka mengatakan memang harganya mesti begitu. Saya pikir-pikir gajah-gajah itu pinter gitu ya. Lah aku tuh ngelukis tuh nggak bisa-bisa. Lah itu gajah itu hebat, luar biasa. Jadi kepiawaannya luar biasa. Kadang-kadang ada ring api dan sebagainya. Lalu kemudian padahal gajah kan besar. Disuruh masuk dan luar biasa mereka. Main bola dan sebagainya. Nah, ini disaksikan permainan kepiawaian gajah-gajah itu. Lalu satu kali kemudian pemimpin acaranya mengatakan, ini ada, setelah kalian mengetahui bahwa gajah-gajah ini sangat bagus dan tidak pernah dia luput dari apa yang dikonsepkan, mereka selalu melakukan itu dengan sangat baik. Jadi sekarang saya mengundang saudara-saudara, ayo mari datang ke sini. Kami akan hamparkan ini tiker-tiker di atas rumput ini, dan kami persilahkan nanti Bapak Ibu saudara-saudara akan tidur di atas tiker-tiker itu, dikasih jarak-jarak sedikit. Nanti kami akan setelkan musik dan gajah-gajah ini akan nari. Ya. Mungkin saja gajah-gajah ini akan mendekati tempat saudara, tapi yakinlah bahwa saudara tidak akan kena apa-apa oleh gajah ini, karena gajah ini sudah dilatih. Mula-mula takut, tapi karena pemimpin acara yang bagus sekali, sehingga akhirnya banyak orang dan seluruh tiker itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidur di situ. Memang mulai gajah yang kecil, nari-nari dan tidak pernah keinjek. Lalu mulai yang lebih besar, Lalu akhirnya ada gajah terbesar kedua. Gajah terbesar kedua mulai beraksi, ya, nari kan. Kayaknya dia itu sudah disetting untuk mengganggu para turis itu. Kadang-kadang kakinya yang besar itu ditaruh di mukanya turis itu. Lah ya sopo turis yang mau mati gitu. Orang-orang Indonesia ngomong, aku ini gak setor nyawa gitu. Jadi akhirnya pada lari ya taruh di atas. Tapi sebenarnya tidak ditaruh. Dia kasih jarak kira-kira 20 cm, 15 cm. Tapi ya takut kan. Kecuali saudara-saudara yang ada di sini, pasti gak takut ya. Nah, gitu taruh di atas perutnya, lalu akhirnya ada yang juga belum dicoba, sudah lari semua. Akhirnya habis, bingung ini pemimpin acara. Loh, ini gajah yang paling besar masih belum loh. Kok sudah habis, sudah lari. Ayo, didorong dengan macam-macam. Tidak ada satu orang pun mau. Aduh, ini turis-turis kenapa ya? Padahal pertunjukan gajah yang paling besar masih lebih bagus lagi. Ya sudahlah kalau gitu, siapa saja yang mau ke sini. Lalu datang ke situ seorang anak putri remaja belasan tahun, mungkin 12 tahun, 11 tahun. Lalu
tenang tidur di atas salah satu tikar paling tengah. Tidur. Gajah yang paling besar mulai beraksi. Masih musik. Kesukaannya Pak Jokowi, rock and roll. Lalu disetel, waduh, gajah-gajah nari-nari dan dia mulai mengganggu anak ini. Kadang-kadang kaki yang besar ditaruh di depan mukanya, dia tenang saja. Di atas perutnya, dia tenang aja. Gajah itu menunjukkan kejengkelan. Ini anak ini kok gregetan aku gitu. Lalu kemudian belalainya itu mulai dililitkan di pinggangnya dan perutnya ini dililitkan, lalu kemudian anak itu dibawa ke atas, lalu kemudian dikopat-kapitkan. Penontonnya sampai ya. Lalu setelah itu seperti diturunkan dengan sangat cepat, mau dilempar ke bawah seperti gitu. Tapi kira-kira jarak 20 cm dari bawah di stop. Terus diletakkan dengan pelan. Orang-orang yang nonton diletakkan dengan pelan. Lalu orang-orang pada tepuk tangan sambil bengong. Karena luar biasa, ternyata gajah-gajah ini memang benar. Lalu semua orang makin tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Pemimpin acaranya mengatakan, saudara kagum ya dengan anak ini. Berani sekali. Kenapa anak ini berani? Lihat orang yang di pojok sana ini. Bapak itu adalah pawang gajah. Dan ini adalah anaknya. Dia sudah dipesan sama bapaknya. Kamu gak usah khawatir. Papa sudah latih gajah-gajah itu. Tidak akan ada satu gajah pun yang akan melukai kamu. Pada waktu hamba Tuhan itu menyaksikan itu, dia pada pengkhotbah KKR. Dia tulis dalam bukunya, air matanya berlinang. Karena dia katakan, Tuhan, anak kecil ini percaya kepada bapaknya yang manusia. Saya ini punya bapak yang luar biasa. Tapi kalau dia berfirman kadang-kadang saya tidak percaya. Mulai hari ini tolong saya, supaya saya punya iman seperti anak kecil ini. Kalau bapakku sudah berkata sesuatu, aku percaya kepada apa yang dikatakannya. Dan aku akan mempercayakan diriku kepadanya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Mari kita akan sama-sama nyanyi lagu Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. kita merenungkan firman berasal dari satu teguran yang keras oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu tidak seperti perwira ini, kamu tidak layak berada di surga. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita punya iman yang sejati kepada Dia. Kita percaya penuh pada firman-Nya dan kita mempercayakan hidup kita, keluarga kita kepada Dia. Karena Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu pagi hari ini adakah di antara saudara-saudara yang sepertinya mengharapkan satu kata dari Yesus buat saudara, atau buat keluargamu, atau buat sanak familimu. Saudara sangat membutuhkan satu kata itu yang akan berlaku bagi saudara. Asalkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semua itu akan jadi.
Kalau ada di antara saudara-saudara yang sangat membutuhkan Tuhan, bolehkah saya melihat tangan-tangan saudara diangkat di hadapan Tuhan? Terima kasih. Wow, Tuhan Yesus tolong kami. Banyak sekali. Yesus tolong. Mari kita datang kepada Dia dengan percaya. Nyanyikan lagu ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Bapa kami yang dalam surga, hamba memohon Kau menolong kami, supaya kami dapat memelihara dan memupuk iman kami sedemikian rupa, sehingga kami akan tidak kurang dari si perwira ini, orang yang belum ada dalam lingkaran umat Tuhan, tetapi dia dijanjikan akan pasti masuk ke dalam surga. Tuhan, tolonglah kami supaya kami membina hubungan antara kami dengan Engkau, dengan hubungan kepercayaan yang sungguh ya Tuhan. Kami tidak mempertanyakan firman-Mu, kami tidak mempertanyakan kemampuan-Mu, kami percaya penuh kepada-Mu dan mempercayakan diri kami kepada-Mu. Pada pagi hari ini, banyak sekali kami, bahkan hampir semua kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Karena kami mau mempraktekkan firman ini. Tuhan, katakan sepatah kata buat kami ya Tuhan. Dan itu akan jadi bagi kami. Tuhan, tolong kami pribadi-pribadi, tolong kami keluarga kami, tolong gereja kami, tolong bangsa kami. Sehingga semua yang baik dari Tuhan akan terjadi pada kami semuanya. Ajari kami untuk menjadi seperti anak kecil itu, yang mengenal betul siapa ayah kami, dan kemudian akhirnya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami kepada-Mu. Tuhan, firman Tuhan ini bukan merupakan konsumsi akal kami untuk mengerti, tapi konsumsi hati kami untuk mentaati. Tuhan, tolong supaya mulai hari ini dan seterusnya kami akan menjadi orang yang Tuhan bisa banggakan di bumi dan di surga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang setuju sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka
domba-dombamu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.